سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di video kali ini saya akan berbagi sebuah kisah di mana kisah ini merupakan kisah seorang pendosa masuk surga dan ahli ibadah yang masuk neraka. Sepertinya ada yang aneh dari judul ini. Seharusnya kan pendosa ya, yang balasannya itu mungkin neraka, dan ahli ibadah balasannya adalah surga. Tapi kok ini malah terbalik, pendosa yang masuk surga sementara ahli ibadah masuk ke dalam neraka. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda semua simak terus video ini sampai akhir agar Anda semua tidak gagal paham dan tidak sesat. Baik, perlu kita terlisik lebih dalam. Ada apa kalimat yang bisa dikatakan terbalik itu? Ternyata pendosa bisa masuk surga adalah karena taubat. Kenapa kok masih disebut seorang pendosa? Kan dia sudah bertaubat. Ya, dia adalah mantan pendosa. Justru dengan dosanya Allah mudahkan kakinya berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah dosa-dosa yang lalu membuatnya terpuruk, terjerembab dalam kegelapan menjalani hidup. Taubat ini menjadikan pendosa berhak menerima surga. Taubatnya menjadi api membara yang menghapus karat-karat pada besi. Dosa yang lama hinggap telah lenyap tak tersisa lagi. Tetesan air taubat membuat hatinya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Kehidupannya berubah drastis 180 derajat. Ingat, dengan kisah pembunuh 100 orang, dia merupakan pendosa kelas kakap. Membunuh sampai berjumlah ratusan bisa disebut sebagai penjagal. Namun apa yang terjadi? Dia pun bertaubat, menyerahkan diri kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia perbuat selamanya. Allah menerima pengharapannya meski jalan menuju perubahan terhenti karena maut. Ya, dia memang seorang pendosa yang masuk surga. Dia mantan pelaku dosa besar yang diperselisihkan oleh dua malaikat yang mendatanginya, tapi menenangkan oleh malaikat rahmat. Malaikat yang menuntunnya ke arah surga. Ada apa dengan ahli ibadah yang masuk neraka? Kita pasti menebak jika orang yang suka melakukan ibadah berarti mereka seorang penghuni surga. Namun ungkapan seperti itu bisa saja salah, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia tatkala ia beribadah. Memang secara lahiriah melakukan gerakan yang terpuji, mulia, dan membuat orang terpana. Tapi bisa jadi hatinya kebalikan daripada itu. Namun manusia hanya menilai dari hal luar saja, tidak memiliki kemampuan melihat sampai ke dalam hatinya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itulah kenapa ada ahli ibadah yang ibadahnya justru menjerumuskan dirinya pada neraka. Sebab yang utama adalah ibadah yang niatnya melenceng jauh. Gerakan sholatnya agar dibilang bagus, sedekahnya biar disebut dermawan, amal jihadnya agar dipanggil pejuang, dan semua amal soleh niatnya nihil dari ikhlas. Pantaskah dia meraih surga? Pantas sekali bila amalnya untuk Allah saja, tidak untuk manusia. Tapi karena niatnya salah, akhirnya neraka menjadi tempat kembalinya. Lantas kemanakah pahala amal soleh yang dulu dia lakukan? Hangus tak tersisa. Karena beramal ingin dilihat manusia, pahalanya terhapus seketika itu. Logikanya,
bagaimana orang bisa masuk ke sebuah perusahaan yang terjaga ketat tanpa kartu identitas. Amal soleh itulah kartunya. Tidak akan bisa masuk kecuali memiliki kartu. Neraka yang dulu tak terpikirkan olehnya lantaran merasa amalnya bakal membawa ke surga, ternyata tempat terburuk telah berada di hadapannya. Kaget memang. Tentu sekali. Lah, dulunya menganggap amal soleh sebuah surga, ini malah dibalas dengan neraka. Ingat peristiwa salah seorang prajurit Islam yang berperang dengan gagah berani, lalu terluka sedikit dan bunuh diri. Melihat amalnya sungguh mulia, dia melawan musuhnya dengan keberanian singa. Tapi bisakah amalnya itu membawanya ke surga? No, tidak. Sebab dia melakukan bunuh diri. Tepat setelah dia menghabisi musuh-musuhnya, sayang sekali memang, melakukan ibadah tapi akhirnya masuk neraka. Ibarat kita kerja keras sebuah perusahaan, tapi setelah awal bulan tidak diberi gaji. Pasti rasanya nyesek sekali. Nanti peristiwa yang buat nyesek lebih parah lagi. Sudah ibadah mati-matian, ternyata semua itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Malah diseret ke neraka oleh para malaikat. Terus kalau ditanya, mau pilih mana? Jadi pendosa yang masuk surga apa ahli ibadah yang masuk neraka? Pilihan yang terbaik adalah dengan terus berusaha menjadi lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas ibadah. Setiap kelalaian kita jadikan itu momen permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak memilih menjadi pendosa yang masuk surga? Karena kita tidak tahu dari jalan mana kita selamat dari neraka. Jadi ahli ibadah yang masuk surga, kenapa tidak? Wallahu a'lam bissawab. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث